Pemikiran Bung Karno cukup dipengaruhi oleh api pemikiran Islam. Ketika Bung Karno memberikan pidato 1 Juni 1945 pada bagian yang menjelaskan tentang dasar yang ketiga, yaitu paham musyawarah mufakat. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kedua, salah satu alasan mengapa Bung Karno membentuk Panitia 9 dalam masa reses sidang BPUPK pada waktu itu, 4 orang mewakili golongan kebangsaan dan 4 orang mewakili golongan Islam dengan Bung Karno sebagai penengahnya, yang akhirnya melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sangatlah jelas bahwa hati Islam Bung Karno telah digunakan untuk membela Islam dalam wadah negara kebangsaan Indonesia. Seperti kita alami selama bertahun-tahun, Islam dan Pancasila misalnya tidak perlu dibenturkan. Itu menurut saya berdosa. Saya dulu juga melawan Pancasila itu. Karena dipengaruhi dari partai Islam ini, ya Masyumi segala macam, NU, semua kan melawan Pancasila itu waktu itu. Setelah belajar saja, yang benar itu Bung Karno, bukan kita-kita ini. Apa yang ditulis Bung Karno dan apa yang dilakukan itu sepenuhnya Islami. Apakah pembelaan kepada Marhen itu bukan Islam? Apakah pembelaan kepada wanita yang hanya mengintip supaya dia bisa keluar itu tidak Islami? Nah, sekarang Pancasila misalnya, Pancasila apanya yang tidak Islami? Mulai ketuhanan yang Maha Esa, al-insaniyah, persatuan, terus kerakyatan, al-imarah, wal hikmah, wad daulah, wal ulama. Apanya yang tidak Islam? Kalau kita sekarang berpancasila, itu adalah step lebih maju daripada Islam yang tekstual. Kalau Islam yang tekstual, kita sedang bicara ilmu fikih. Tetapi kalau Pancasila, ini adalah koridor di mana semuanya bisa masuk ke situ sebagai perempatan traffic untuk bisa dimasuki siapapun. Padahal Pancasila itu bukan padanannya agama. Kenapa mesti dibentrokkan sama agama? Bahwa Pancasila itu adalah way of life. Dia ideologi negara, dia alat pemersatu. Kemudian dia will stand sound daripada bangsa ini. Dia juga titik idola yang akan kita capai. Jadi dia sebetulnya tidak dalam bentuk kewahyuan, tapi ijtihad Indonesia supaya kewahyuan itu bisa berjalan bersama-sama dalam konteks kebangsaan dengan yang lain. Kesulitan umat Islam itu karena menganggap Pancasila bukan agama, Pancasila ini dihadapkan kepada agama, sehingga timbul ucapan ini dari Tuhan, ini dari manusia. Padahal maksudnya adalah yang dari Tuhan itu implementasinya bagaimana, dan implementasi itu tidak menurut Tuhan, menurut kita yang ada di sini. Untuk seperti itu build the world anew, apanya yang tidak Islam? Justru itu yang dibawa di tengah-tengah perjalanan keduniaan ini. Kalau Bung Karno mengatakan Indonesia menggugat, apanya yang tidak Islam? Inna mulukan idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla. Orang-orang yang berkekuatan raksasa masuk ke dalam satu desa, dia menghancurkan desa itu, nilainya, ekonominya, dan menjadikan pemimpin-pemimpinnya menjadi rendah.